Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Selamat datang di channel kami. Di sini kita selalu membahas hal-hal menarik seputar dunia hiburan dan film. Hari ini kita akan membahas tentang pencapaian luar biasa dari film animasi Jumbo yang baru saja memecahkan rekor penonton di Indonesia. Film ini benar-benar fenomenal dan telah menarik perhatian banyak orang. Bayangin, film animasi lokal bisa tembus box office bersaing dengan film-film action atau drama yang biasanya merajai. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan patut kita banggakan. Gokilnya lagi, Jumbo berhasil masuk 10 besar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Ini bukan hal yang mudah, mengingat persaingan yang ketat di industri film. Jadi penasaran kan, film apa aja sih yang berhasil dikalahkan sama Jumbo? Film-film ini pasti juga punya kualitas yang luar biasa. Dan film apa yang masih bertahan di puncak box office? Apakah ada film klasik yang masih bertahan atau film baru yang langsung melejit? Tenang, di video kali ini kita bakal bahas tuntas 10 besar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Kita akan melihat bagaimana perjalanan film-film ini hingga mencapai kesuksesan. Siap-siap takjub dan mungkin sedikit nostalgia sama film-film legendaris Indonesia. Banyak dari film-film ini yang mungkin sudah kita tonton sejak kecil. Yuk, langsung aja kita mulai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update terbaru dari kami. Jadi gini guys, film animasi Jumbo ini resmi masuk ke dalam daftar 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat persaingan ketat di industri perfilman. Jumbo berhasil menarik perhatian penonton dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bayangin, film animasi lokal bisa bersaing dengan film-film box office lainnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas animasi Indonesia semakin meningkat dan mampu bersaing di kancah internasional. Salut banget sama tim produksi Jumbo. Mereka telah bekerja keras untuk menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi banyak orang. Prestasi gemilang Jumbo ini ditandai dengan jumlah penonton yang fantastis, yaitu mencapai 5 juta penonton. Angka ini menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat terhadap film animasi lokal. Angka yang gak main-main untuk ukuran film animasi di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa dengan kualitas dan cerita yang menarik, film animasi lokal bisa mendapatkan tempat di hati penonton. Kesuksesan Jumbo ini tentu aja bikin industri film animasi Indonesia jadi semangat. Banyak animator dan sineas muda yang terinspirasi untuk terus berkarya dan menciptakan film-film animasi berkualitas. Ini membuktikan bahwa film animasi lokal juga punya potensi besar untuk sukses di pasaran. Dengan dukungan dan apresiasi dari masyarakat, industri animasi Indonesia bisa terus berkembang. Siapa tahu, kesuksesan Jumbo bisa jadi inspirasi bagi para sineas muda untuk terus berkarya dan mengharumkan nama Indonesia di kancah perfilman, khususnya animasi. Dengan semangat dan dedikasi, kita bisa melihat lebih banyak lagi film animasi lokal yang sukses di masa depan. Nah, gara-gara Jumbo masuk 10 besar, ada satu film yang harus rela turun peringkat nih, yaitu Sewu Dino. Film horor yang sukses bikin banyak orang merinding ini harus puas turun ke posisi 10. Meskipun tergeser, pencapaian Sewu Dino tetap patut diacungi jempol. Film ini berhasil meraih 4,8 juta penonton. Tema horor yang diangkat dengan apik dan akting para pemainnya yang memukau, jadi daya tarik utama Sewu Dino. Gak heran kalau film ini sempat merajai bioskop dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Di puncak tangga box office, masih dengan gagah berani, berdiri tegak film Warkop TKI Reborn, Jangkrik Bos, Part 1. Film yang dibintangi oleh Abimana Arya Satya, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro ini memang fenomenal. Bayangin aja, film ini berhasil meraih 6,8 juta penonton. Sebuah angka yang fantastis dan sampai saat ini belum terpecahkan. Formula nostalgia yang dipadukan dengan komedi segar dan kocak sukses menghipnotis jutaan penonton Indonesia. Nggak heran kalau film ini dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Di posisi runner-up ada film yang bikin baper satu Indonesia, yaitu Dilan 1990. Film ini berhasil mencuri perhatian banyak orang dengan kisah cinta yang sederhana namun sangat menyentuh hati. Film yang diangkat dari novel bestseller karya Pidi Baik ini sukses bikin penonton terhanyut dalam kisah cinta Dilan dan Milea.
Novel ini sendiri sudah memiliki banyak penggemar setia, dan adaptasi filmnya tidak mengecewakan. Dengan jumlah penonton mencapai 6,3 juta, Dylan 1990 membuktikan bahwa film drama romantis masih punya tempat spesial di hati masyarakat Indonesia. Kesuksesan ini juga menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita cinta yang relatable dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Chemistry yang kuat antara Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla, serta alur cerita yang ringan dan menghibur jadi kekuatan utama film ini. Penonton bisa merasakan emosi yang tulus dari setiap adegan, membuat mereka tertawa, menangis, dan merasakan nostalgia masa remaja. Tidak heran jika film ini menjadi salah satu favorit sepanjang masa. Beralih ke genre horor, di posisi ketiga ada film Pengabdi Setan. Film garapan Joko Anwar ini sukses bikin penonton merinding disko. Dengan 4,2 juta penonton, Pengabdi Setan membuktikan bahwa film horor Indonesia nggak kalah seram dan berkualitas dibandingkan film horor luar negeri. Atmosfer yang mencekam, jumpscare yang efektif, dan akting para pemainnya yang memukau jadi kunci kesuksesan film ini. Di posisi keempat, ada film yang syarat akan nilai-nilai moral dan inspirasi, yaitu Laskar Pelangi. Film yang diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata ini sukses mengadu-aduk emosi penonton. Dengan jumlah penonton mencapai 4,7 juta, Laskar Pelangi mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah dalam meraih mimpi. Keindahan alam Belitung yang disajikan dengan apik, dan akting natural para pemain ciliknya, jadi daya tarik utama film ini. Di posisi kelima, ada film biopik yang mengharukan, yaitu Habibie and Ainun. Film yang dibintangi oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari, ini mengisahkan tentang kisah cinta abadi antara Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, dan istrinya Hasri Ainun Besari. Dengan 4,5 juta penonton, Habibie and Ainun sukses membuat penonton terharu dan terinspirasi oleh kisah cinta sejati yang penuh liku. Akting yang memukau dari Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari, serta alur cerita yang menyentuh hati, jadi kekuatan utama film ini. Di posisi ke-6, ada film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Habibur Rahman El-Shirazi, yaitu Ayat-Ayat Cinta. Film ini mengisahkan tentang Fahri, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Mesir, dan kisah cintanya dengan Aisyah. Dengan 4,2 juta penonton, Ayat-Ayat Cinta sukses memadukan unsur religi dan romansa dengan apik. Film ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di Mesir. Di posisi ke-7, ada film drama romantis yang dibintangi oleh Samuel Rizal dan Shandy Aulia, yaitu I Feel I'm in Love. Film ini mengisahkan tentang Tita, seorang gadis SMA yang dijodohkan dengan Adit, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Paris. Dengan 4 juta penonton, I Feel I'm in Love sukses membius penonton dengan pemandangan indah kota Paris dan kisah cinta yang manis antara Tita dan Adit. Dan di posisi ke-8, ada film yang jadi tonggak kebangkitan film Indonesia di era 2000-an, yaitu Ada Apa Dengan Cinta. Film yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra, ini sukses besar dan menjadi fenomena di masanya. Dengan 3,7 juta penonton, Ada Apa Dengan Cinta mengisahkan kisah cinta remaja SMA yang dibumbui dengan konflik persahabatan, keluarga, dan cita-cita. Kesuksesan film ini melahirkan sekuelnya, Ada Apa Dengan Cinta. Itulah daftar terbaru 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa. Gimana? Ada film favorit kamu nggak di daftar ini? Dari film-film di atas, kita bisa lihat ya kalau film Indonesia semakin berkembang, baik dari segi cerita, kualitas produksi, maupun akting para pemainnya. Semoga kedepannya semakin banyak film-film Indonesia berkualitas yang bisa menghibur dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.